Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang berbahagia, Pauda akan menerangkan tentang isi kandungan surat Al-Alaq. Jadi anak-anakku di dalam mempelajari isi kandungan ini, anak-anakku membuka buku paketnya dan mempelajari membaca dengan teliti. Difahami setiap paragraf. Jadi ini ya, ini sampai ini, kemudian ini kan paragraf-paragraf ini dipahami. Yang pertama, surat Al-Alaq ini adalah surat yang ke-96. Ini sudah jelas ya, ayat yang ke-96. Yaitu setelah surat Ad-Din dan sebelum surat Al-Qadar. Yang di dalamnya terdapat wahyu yang pertama kali turun, yaitu ayat yang ke-1 sampai ke-5. Ayat ini turun bertepatan dengan malam 17 Ramadan. Oleh karena itu, kita peringati sebagai nuzul Quran. Semua ayatnya turun di Mekah, maka disebut surat Makkiyah. Dinamakan Al-Alaq karena diambil dari kata yang kedua. Al-Alaq artinya segumpal darah. Ini yang pertama sudah bisa dipahami. Yang kedua, dalam ayat 1-5 kita diperintahkan untuk membaca. Hal ini kita dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Ya, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Apalagi saat ini perkembangan teknologi yang begitu pesat. Maka kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim ya, harus mampu menguasai teknologi. Jadi harus kita mengikuti zaman. Kalau kita tidak mampu teknologi, maka kita akan ketinggalan. Kita jangan merasa puas terhadap ilmu atau pengetahuan yang telah kita peroleh. Karena ilmu pengetahuan itu sangat luas. Kita dituntut untuk mencari dan menguasainya. Di samping itu, dengan menguasai ilmu pengetahuan, iman kita kepada Allah akan semakin tebal, sehingga kita akan mengenal hakikat penciptaan manusia. Jadi intinya, ayat 1-5 kita diperintahkan untuk membaca, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Jangan sampai kita ketinggalan zaman. Jangan sampai kita tidak paham teknologi. Yang ketiga, ayat selanjutnya berisi peringatan kepada Abu Jahal yang pernah melarang Nabi Muhammad untuk sholat. Maka Abu Jahal ini dulu mengancam Nabi, ya, mengancam untuk menginjak leher dan membenamkan wajah Nabi ke tanah apabila dia mendapati Nabi sedang sholat. Namun kenyataannya setelah Abu Jahal melihat Nabi sedang sholat, ia mundur, tidak bisa mendekati. Karena apa? Karena dia merasa ada parit dari api yang menakutkan, yang menghalangi Abu Jahal untuk mengancam atau mengganggu sholat Nabi Muhammad. Selanjutnya, manusia seringkali melupakan kenikmatan dari Allah ketika manusia merasa dirinya kaya dan berkecukupan. Ia bahkan menjadi takabur, sombong, dan menganggap orang lain remeh karena merasa orang lain tidak ada yang mampu memandinginya. Allah pasti akan mengadab orang-orang yang merintangi orang lain untuk berbuat baik dalam hal ini sudah lain. Jadi di dalam surat Al-Alaq ini menceritakan bahwa kebanyakan manusia itu kalau sudah merasa kecukupan, merasa kaya, mereka akan berlaku takabur, sombong. Maka itu tidak baik. Dan selanjutnya, Allah itu pasti akan mengadab orang yang merintangi orang lain untuk berbuat baik dan beribadah kepada Allah. Hal ini seperti Abu Jahal yang diancam Allah
karena selalu merintangi Nabi Muhammad yang hendak melaksanakan sholat. Pada ayat terakhir berisi larangan untuk mengikuti perilaku orang jahat dan berisi perintah untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Jadi isi kandungan yang paragraf yang terakhir ini adalah menceritakan bahwa kita walaupun sudah diberi rezeki oleh Allah, maka tidak boleh kita takabur, kita sombong. Harus kita tawaduk kepada Allah, taat kepada Allah. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.